Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sudah itu ya, sudah menguasai semuanya ya. Karena sudah diskusi di ICR kemarin ya. Belum, Bu. Belum. Paling tidak kan sudah paham kan inti dari kita belajar studi tafsir madhabi ini. Pertanyaan yang pertama ya, menurut sampean apa sih perbedaan dari madhab tafsir dan tafsir madhabi itu sendiri? Kan hampir sama itu istilahnya. Ya, mazhabut tafsir dan studi tafsir madhabi. Kalau tafsir madhabi ya Bu, kalau dari tulisannya saja kan sudah jelas Bu beda. Tapi ya pasti ada kesamaan. Karena sama-sama tentang masalah corak penafsiran seorang mufassir itu dalam kitabnya. Kalau tafsir madhabi itu lebih itu Bu, apa ya, mengulasnya itu tentang masalah penafsiran, kalau tafsir madhabinya. Nah, kalau mazhabut tafsir itu pendalamannya tentang teologi, tentang lebih dalam gitu loh Bu, maksud saya. Tidak terbalik, madhab tafsir yang tentang teologi, benar itu? Mazhabut tafsir sama tafsir madhabi. Tadi sama menyebutkan, ya tafsir madhabinya sekedar tafsirnya saja Bu. Ya. Gini-gini. Nah, kalau mazhabut tafsir itu lebih mendalamnya lagi itu Bu, menjelaskan lebih dalam tentang misalnya tentang penafsirannya itu tentang ayat ini itu diulas lebih dalam gitu loh. Kalau tafsir madhabi tadi? Sekedar penafsirannya tentang mazhab-mazhab itu. Madhab apa? Mazhabut tafsir. Enggak, maksudnya tafsir madhabi yang kita kaji ini tentang madhab apa? Madhab tafsir, apa madhab fikih, apa madhab teologi? Oh, mazhab teologi Bu. Nah, iya itu. Jadi dikhususkan memang kalau madhab tafsir kan tentang mempelajari tentang corak-corak tafsir, sejarahnya tafsir, ada periodisasinya, kemudian ada aliran-aliran dalam tafsir, gitu kan? Ya. Kalau yang tafsir madhabi itu khusus ke penafsiran ayat-ayat Al-Quran dilihat dari sudut pandang madhab alam atau madhab teologi. Ya, itu intinya. Pertanyaan kedua ya. Sulit, Bu. Dari yang sampean pelajari, apa sih yang sampean dapat simpulkan dari beberapa kitab tafsir dari Syiah? Kemarin kan yang pertama kan bahas tentang Syiah. Apa kesimpulan sampean ketika mempelajari tafsir Al-Qumi, tafsir Asyrafi, tafsir Majmu' al-Bayan, apa yang sampean dapatkan dari situ? Ya, di situ ya. Pengetahuan apa yang bisa sampean ambil dari situ? Hal positifnya apa, negatifnya apa? Sampean sebutkan. Kalau positifnya itu menambah pengetahuan ya Bu, pastinya menambah pengetahuan bahwasanya Syiah itu intinya ketika berbicara masalah kepemimpinan itu pasti larinya ke Ali. Nah, sedangkan dalam kejadian Sayyidina Ali itu apa namanya? Ketika pada itu kan masih dan di situ juga banyak perkembangan teologi muncul dari masalah diantaranya masalah Ali selain daripada masalah bunuhnya Sayyidina Umar Utsman itu kan awal bermunculnya apa ya teologi ilmu kalam gitu. Nah terus negatifnya ya Bu itu mengesampingkan itu yang kita percaya yaitu ya dari Sunni. Tadi positifnya berarti kesimpulannya apa tadi? Itu negatifnya. Nah, negatifnya itu ya tadi negatifnya itu dengan paham yang Ali. Paham dari ahlu sunnah, dari Sunni kita. Ya. Kalau positifnya tadi apa? Kok bahas? Kalau positif,
Oh, Bukan, Bu. menambah Itu wawasan. Menambah wawasan keilmuan tentang iya, menambah wawasan. Tentang ya pengetahuan bagaimana si A itu pembelaan si A itu kepada Ali. Karena ketika berbicara ke masalah kepemimpinan, itu yang dijunjung-junjung terus yaitu Ali. Dan yang 12 itu seperti itu. terus Tidak menerima dengan yang kalau lain. dari segi penafsirannya. Tadi kan umum ya, karena menambah Ya, wawasan. Dari segi penafsirannya, bagaimana komentar Mas Ainul Yakin tentang penafsiran orang-orang Syiah, tafsir Syiah gimana? Dari segi ya paradigmanya atau dari segi kalau itu masalah kan beliau itu Bu condong pada itu kalau si A itu rata-rata ya takwil gitu, mentakwilkan ayat. ya, terus ada Dalam lagi? menafsirkan itu ditakwilkan. Nah, Terus ada lagi? apa lagi ya? Terus menjondongkan Kayak ayat. Al-Qumi dia meyakini apa? Selain makna batini, dia juga Zohiri, Bu. ya, terus ada lagi tentang perubahan-perubahan revisi ayat kayak gitu apa istilahnya? Apa? Iya Bu, Dia iya Bu, iya Bu. Bentar Bu. Ini istilahnya yang lupa Bu. Hazbul harf. Udah Bu. tahrif ya, Kayaknya meyakinannya tahrif Al-Qur'an. Jadi ada beberapa tahrif ya Bu. penjelasan ya. Ya tahrif. Ada beberapa Ya ya. penjelasan dalam surat kayak adalah kinillahu yashhadu bima unzala fi aliyin ilaika fi aliyin, ada penambahan ali kayak gitu namanya tahrif. Jadi Al-Qumi juga meyakini. Ada nggak yang orang Syiah yang tidak meyakini tahrif? Orang Syiah yang tidak meyakini. Yang sudah dipelajari dari itu selain Al-Qumi kan meyakini ya, yang tidak meyakini tahrif siapa contohnya yang sudah kita pelajari dari yang kemarin? Kalau yang kemarin kayak Kasyani juga meyakini kayak sepertinya Bu. Yang tidak, yang tidak. Yang tidak, yang tidak Majnun Bayan terus Atau Barsi itu meyakini apa tidak? atau bersih itu Majmul Bayan kan ya Bu? Ya, ya. Ya. Iya Bu, meyakini Bu. Dia menyebutkan kan di dalam kitab tafsirnya kalau dia tidak meyakini itu tahrif. Oh, tentang masalah tahrif. Nah, kalau atau Barsi dia menyebutkan tidak meyakini kan. Cuman memang kadang-kadang masih ada sedikit-sedikit kayak gitu tahrifnya. Atau Batu Bai meyakini apa tidak adanya tahrif? Nggak ada Bu. Kalau masalah tahrif itu cuma itu Bu Al-Qumi kayaknya Bu. Kalau masalah tahrif. Ya, ya udah. Ya, terima kasih Mas Ainul Yakin. Nanti Ya Bu. selanjutnya siapa sih Timut Ma'inah. Oke, ya, sampean bisa tutup Zoom-nya. Ya Bu. Sampean bisa log out. Sudah ada. Oh, siap Bu. Ya, Makasih ya Bu. ya sama-sama. Siti Mutmainnah. Assalamualaikum Mbak Mutmainnah. Mbak Mutmainnah. Sudah join, Mbak?
Mbak Mut, sudah join kah? Kok nggak ada suaranya? Dengar ya suara saya? Apa jaringannya lagi lemah di sana? Enggak, Bu. Oh, makanya. Oke. Nggak bisa nyala kameranya? Ini sudah nyala, Bu. Loh, iya, tapi nggak kelihatan pemain ya? Jadi Ibu tidak kelihatan. Ya, ya udah. Oke. Pertanyaan pertama ya, apa saja sih ciri-ciri dari tafsir Syiah yang sudah sampai pelajari? Yang sampean tahu. Kemarin kan sudah belajar studi kitab tafsir ya Syiah ya, khususnya yang kemarin. Nanti habis ini mulai Khawarij sama Sunni. Apa yang sampean dapatkan dari ciri-ciri tafsir Syiah yang sudah dipelajari? Karakteristiknya apa sih tafsir Syiah itu? Tafsir Syiah. Nyambung Mbak Mutmainah? Halo? Mbak? Oke. Apa? Silakan dijawab. Tadi tafsir Syiah. Ya, karakteristik yang sampai simpulkan dari tafsir Syiah yang sudah kita pelajari itu apa? 2 sudah cukup, 2 atau 3 ciri-ciri atau karakteristik tafsir Syiah. Kalau yang saya pahami, tafsir Syiah itu biasanya menggunakan Ya. Iya, Mbak. Menggunakan corak madhabi. Apa? Corak madhabi itu maksudnya gimana? Madhab apa? Apa, Bu? Corak madhabi yang dimaksud madhab apa? Kan madhab apa namanya itu? Maksudnya dalam tafsir apa namanya itu termasuk dari coraknya tafsir madhabi seperti itu tafsir Syiah. Kalau yang saya ketahui Bu. Ada lagi 3, sebutkan 3 ya. Corak madhabi ini madhab apa yang dimaksud madhab? Madhab fikih? Apa madhab teologi? Apa madhab yang lain? Masih di situ Mbak Mutmainah? Oke, Bu. Ya, keluar masuk. Maaf. Sesuai pemahamannya sampean saja. Ini sekarang gini, apa sih yang sampean pahami dari tafsir madhabi ini? Ini kan ada madhab apa ya Bu? Madhab ibu tafsir. Nah, pengertian dari itu yaitu merupakan kajian yang menjelaskan tentang corak atau ya corak atau itu Bu. Terus kalau tafsir madhabi sendiri? Tafsir apa? Kalau tafsir madhabi sendiri mengkaji tentang kalau tafsir madhabi yaitu merupakan kajian tafsir yang mempelajari tentang cenderung ke tafsir teologi Islam, aliran teologi Islam gitu. Ya, tadi yang saya maksudkan kalau menyebutkan ciri-ciri tafsir Syiah, berarti saya harus menyebutkan bahwa
coraknya madhab teologi. Karena kan madhab ada madhab fikih, ada madhab Imam Hanafi. Maksudnya madhab teologi tersebut. Ya, jadi ada Oke, Bu. tambahannya ya, karena madhab kan macam-macam gitu. Terus apa lagi yang saya ingin ketahui dari karakteristik tafsir Syiah itu sendiri? Selain dari madhab teologi dalam menafsirkan ya itu ya. Terus apa lagi? Dari yang Tafsir saya Syiah pelajari, mempunyai mulai dari tafsir Al-Qumi, dari tafsir Asy-Syafi'i, tafsir Majmu' al-Bayan. Ya, Mbak Mutmainah. nggih, Bu. Mana? Apalagi? Satu lagi apa? Sampean kan sudah belajar tafsir Asy-Syafi'i kan? Tafsir Majmu' al-Bayan, Al-Mizan, kemudian Ya, tafsir di sini apa yang saya sampean simpulkan tentang dari karakteristik tafsir-tafsir itu? tentang apa namanya, Bu? Tentang tafsir Al-Qumi, karya Al-Qumi itu di sini berbagai macam ulama menilai bahwa Syiah itu merupakan perawi hadis sikoh dan apa namanya sahih hadisnya. Nah, kemudian penilaian ulama kedua Adz-Dzahabi, penilaian kedua atau Barsi itu Syiah menjelaskan Ya, teruskan Mbak. ya tadi dari atau Barsi ya Bu ya. Ya, ini sebenarnya kesimpulan dari keseluruhan. Dari sampai menyimpulkan, oh ternyata tafsir Syiah ini cirinya, yang pertama saya sebutkan tadi bercorak madhab teologi. Ada ya ayat-ayat yang terkait dengan teologi, itu yang pertama kan. Yang kedua, sampai sebutkan apa? Dari semuanya, bukan Al-Qumi atau Barsi, dari keseluruhan sampai simpulkan apa gitu. Yang kedua, saya sebutkan satu lagi ya tambahannya. Yang hampir sama setiap kitab tafsirnya itu hampir sama gitu. Orang Syiah kalau menafsirkan itu hampir sama. Coba sebutkan. Kayak misalnya tentang meyakini adanya makna batini. Ya, itu kan pentakwilan dari orang-orang Syiah ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an itu bisa ya. Iya kan? Bu, itu masing-masing punya sekte gitu Bu. Iya. Sekte. Ya. Nah, yang kedua tadi yang saya maksudkan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, mereka banyak menakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian meyakini adanya makna batin, itu kan bisa masuk karakteristiknya. Terus tujuan mereka itu untuk melegitimasi madhab mereka, untuk menguatkan, untuk tujuan politis juga ada, kan bisa itu masuk karakteristiknya, ya. Sama apa namanya itu Al-Qur'an mengalami tahrif nggih, Bu. Ya, Itu bisa jadi. itu berarti nanti bisa disimpulkan bahwa tidak semua mufassir Syiah itu meyakini tahrif, kan ada yang tidak meyakini kan? Seperti Tabatabai itu kan dia memang menyebutkan di dalam kitab tafsirnya kan kayak gitu. Tabarsi. Iya ya. Tabarsi juga gitu. Jadi kesimpulannya dalam tafsir Syiah itu ada yang meyakini tahrif dan ada juga yang tidak meyakini. Berarti kesimpulannya tidak semua mufassir Syiah meyakini adanya tahrif. Tapi kalau makna batini, mayoritas semua meyakini adanya makna batini atau pentakwilan itu ya. 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 Ya udah, terima kasih Mbak Mutmainah. Selanjutnya, sampean tutup ya, sampean ganti Mbak Stefani. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf ini keluar sinyalnya enggak
Ya, nggak apa-apa. Sudah cukup, Mbak Mutmainah. Ya, Oke, sudah cukup. Ya, terima sampun. kasih. Mohon maaf nggih, Bu. Makasih. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Mbak Mutmainah bisa bisa keluar dari itu dulu. Mbak Stefani, Assalamualaikum. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Bisa dinyalain kameranya? Nah, gini kan lebih enak kelihatan wajahnya. Nggih. Lagi di rumah? Nggih, di rumah. Ya, oke ya, langsung ya. Apa sih yang sampean pahami dari tafsir madhabi itu? Tafsir madhabi itu ternyata berbeda dengan madhab tafsir. Madhab tafsir itu corak tafsir. Kalau tafsir madhabi itu adalah kayak tafsir yang memiliki corak madhab tertentu gitu. Dan tafsir madhabi ini adalah bagian dari madhab tafsir. Ya. Dalam studi kitab tafsir, kita kan baru belajar tafsir Syiah ya, untuk yang ini UTS ini. Apa sih sisi positif dan negatif yang bisa sampean ambil pelajaran dari setelah mempelajari kitab-kitab tafsir tersebut? Positif Tafsir Syiahnya nggih, Bu. Kalau sisi sampai sebagai mahasiswa, apa sih hal positif yang bisa sampai dapatkan dari itu, dan hal negatif yang tidak harus diikuti apa? Hal positifnya kita menjadi lebih mengetahui bagaimana gaya penafsiran mereka. Pengetahuan kita tentang tafsir Syiah itu jadi lebih luas gitu, Bu. Ternyata mereka banyak lebih menggunakan tafsir batini. Kemudian kita jadi toleransi terhadap pluralitas madhab yang ada dalam Islam. Kemudian terkait dengan kelemahan kekurangannya yang tidak perlu kita ambil seperti tafsir batinnya itu. Ternyata mereka menafsirkan seperti misalnya Al-Qumi menafsirkan kata bangudatan dengan Ali, dengan ditafsirkan dengan Ali, kan itu terlalu fanatik nih, Bu. Nah, itu tidak boleh kita ambil. Sama ajaran-ajaran mereka tentang imamah, tentang yang bertentangan dengan kita, itu tidak boleh kita ambil. Ada nggak di antara mereka yang punya karakter fanatik sama moderat dalam menafsirkan? Jadi dia memang memasukkan ayat-ayat teologi, memaknai atau menakwilkan, tetapi ada yang memang yang fanatik sama yang moderat. Coba sampai bisa klasifikasi nggak dari yang kita pelajari? Contohnya yang fanatik atau yang ekstrim siapa, yang moderat siapa gitu? Kalau menurut Ad-Dahabi nggak, Bu, insya Allah yang Sunni itu yang terlalu ekstrim itu Al-Qumi. Terus yang paling dekat dengan Sunni itu loh, Bu, siapa? At-Tabarsi. Itu yang paling dekat dengan Sunni. Ada lagi nggak selain itu yang moderat, yang juga moderat, yang kemarin saya dikaji oleh peneliti? Yang moderat lagi siapa gitu? Kalau Toba-Tobai itu ada yang bilang terlalu fanatik juga. Kalau Al-Kashani itu kayaknya juga mendekati moderat gitu, Bu. Oke, ya. Terus Nu'man bin Hayun itu kayaknya juga terlalu fanatik. Bisa nggak memberikan contoh dari tafsir Al-Qumi itu, penafsiran dia tentang ayat-ayat teologi? Dari Al-Qumi yang saya ingat
Cuma yang itu, Bu. Beliau menafsirkan kata ba'udotan yang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26 itu ditafsirkan dengan Ali. Beliau juga menafsirkan di surat Al-Baqarah ayat berapa gitu, Bu, kalau nggak salah. Pokoknya semua kayak dikait-kaitkan dengan Ahlul Bait, dengan Ali gitu. Saya lupa. Iya. Jadi sama sudah paham ya bahwa apa namanya mufasir itu sebenarnya seperti itu sesuai dengan syarat-syarat seorang mufasir apa tidak? Memasukkan sesuatu yang tidak seharusnya kan kayak gitu kecenderungan madhab itu. Apakah sebenarnya pada dasarnya itu boleh apa tidak seperti itu? Saya sebenarnya kan juga bingung, Bu. Soalnya syarat-syarat mufasir itu yang saya pelajari di semester-semester kemarin itu harus objektif gitu kan, Bu. Tapi keobjektifannya mereka sama kita itu berbeda. Kan kita objektifnya itu tergantung madhabnya masing-masing gitu, Bu. Ya itu berarti termasuk karakteristik dari tafsir Syiah. Tafsir Syiahnya, nggih. Mereka cenderung subjektivitas dalam penafsiran. Nggih. Ya, berarti intinya seperti itu ya. Ya, terima kasih Mbak Stefani. Nggih, Bu. Ngapunten, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukma. Assalamualaikum Mbak Sukma. Suaranya nggak kedengaran ya? Sudah, coba semen. Halo? Halo, Bu. Oh, sudah. Ya, tadi nggak keluar suaranya. Punten, Bu, sinyalnya, Bu. Kenapa? Putus-putus ya kayaknya ya? Mboten, sinyalnya tadi jelek, Bu. Oh, sinyalnya jelek tadi. Ya. Pertanyaan yang pertama ya. Nggih. Apa sih pentingnya kita belajar tafsir madhabi ini? Tafsir Madhabi. Hmm. Bu, bentar, Bu. Tekan saya, Bu. Santai saja. Ya ampun, nervous saya, Bu. Ini belum ujian skripsi loh ya. Apa coba? Kenapa sih kita butuh untuk belajar tafsir madhabi ini untuk apa? Itu, Bu. Bentar, Bu. Ya Allah, deg-degan saya, Bu. Sudah dibaca-baca toh? Belum? Sampun, Bu. Iya, tinggal dijawab kalau sudah. Oke, sekedar, Bu. Saya deg-degan, Bu, mesti, Bu. Oh gitu. Berarti harus latihan mental ini Mbak Sukma. Nanti kalau ujian proposal skripsi gimana? Kan tahun semester depan ya? Udah proposal ya? Oke. Iya. Ayo coba, kenapa sih Wis? Kenapa kita kok butuh belajar tafsir madhabi ini untuk apa? Itu, Bu. Bentar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
pentingnya belajar tafsir madhabi Hmm? itu supaya kita bisa apa sih? Aduh, ya Allah deg-degan. Sampean ketika ikut diskusi itu sampean dapat apa? Hah? Itu Bu, dapat ilmu yang Ilmu. sebelumnya kita belum ketahui menjadi tahu gitu Bu. Iya, apa yang sebelumnya diketahui sekarang baru tahu apa itu? Ilmu yang luas dan apa sih? Khususnya tentang tafsir madhabinya. Coba. Tafsir madhabi itu kan tafsir apa? Sampean paham nggak tafsir madhabi itu apa? Tafsir Hmm? yang apa itu? Ya Allah deg-degan saya Bu. Santai saja sama saya, nggak usah deg-degan. Yang penting sampai nyantai kayak jauh dengan teman gitu, kayak diskusi begitu ya. Yang menceritakan tentang berbagai macam syiah-syiah yang terdapat di dalam tafsir madhabi. Masa tafsir madhabi cuma syiah belajarnya? Bukan sih aja, maksudnya kayak studinya, terus belajar tentang deg-degan saya Bu. Nggak usah deg-degan. Kita itu belajar studi tafsir madhabi ini yang pertama untuk menambah wawasan kita bahwa tafsir itu para mufasir dalam menafsirkan Al-Quran itu ada yang karena kecenderungan mereka pada madhab-madhab teologi mereka sehingga memasukkan makna-makna pentakwilan dari beberapa ayat itu dimaknai dengan sesuai dengan doktrin mereka. Yang kemarin kan kita sudah belajar tentang doktrin tafsir Syiah ya, ini di awalnya. Berarti sama sudah tahu bahwa ajaran-ajaran Syiah dimasukkan untuk dimaknai dalam diterapkan dalam pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an seperti lafaz ada lafaz yang dimaknai dengan Ali kan kayak gitu ya, imam-imam mereka gitu. Jadi yang kedua itu tadi nambah wawasan ya. Yang kedua nanti ketika kita sudah belajar ini maka kita bisa tahu bahwa kita harus toleransi terhadap pluralitas. Kalau kita menentang ya, untuk apa kita belajar tafsir Syiah, nggak perlu, nggak penting gitu. Tapi bagi kita itu kita ambil sisi positifnya, misalnya dari cara mereka untuk menafsirkan secara kebahasaan, secara keilmuan gitu. Tidak perlu yang tidak sesuai dengan akidah Islam seperti tadi pemaknaan tadi yang salah tadi ya. Terus ada hadis-hadis maudhu kadang-kadang, ya itu tidak perlu kita ikuti. Tetap kita kaji dari segi-segi yang sekiranya dari segi keilmuannya, bukan dari segi teologinya, seperti itu. Kalian paham tentang tafsir At-Tabarsi? At-Tabarsi. Atau bata ini ikut Bu? Bukan, Majma' al-Bayan fi tafsir Bu. Hah? Nggih, Bu. Nah, beliau itu termasuk Syiah yang bagaimana karakternya dalam menafsirkan Al-Qur'an? Beliau termasuk Syiah. Fanatik atau moderat ya? Nggih, Bu. Iya, sama jawab. Syiah beliau itu fanatik apa moderat. Jadi kalau fanatik kan dia tidak mau menerima sumber-sumber makna Al-Qur'an selain dari Ahlul Bait. Kalau moderat itu dia masih menerima sumber-sumber yang misalnya hadis-hadis dari Sunni atau apa gitu. Yang selain dari Syiah dia tetap toleran, tetap menjadikan rujukan. Nah, itu atau Barsi kategori fanatik apa moderat? Kalau At-Tabarsi termasuk yang boten Bu. Boten apa? Boten fanatik. Oh, berarti termasuk yang
Adakah Ya. adakah data yang menyebutkan tentang itu? Kata Bu. Ya, ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa tafsir Nggih. Syiah atau Barsi ini adalah yang paling dekat dengan Sunni. Berarti dia akan menerima pendapat-pendapatnya orang Sunni. Berarti Orang dia lain. bisa dikatakan Sun- tidak begitu fanatik ya. Nggih. Ya, ya udah Mbak Sukma, terima kasih ya. Matur nuwun, Bu. Ngapunten. Ya, Halo, Bu. jangan grogi lagi ya. Assalamualaikum, sampai tutup ya. Nggih, Bu. Assalamualaikum Mbak Utami. Ya, panggilannya Utami. Sudah dengar suara saya? Sudah, Bu. Sinyalnya itu ya, lemah ya Mbak? Iya, Bu, agak trouble. Oh, di mana ini lokasinya? Tuban. Oh, di Tuban ya. Langsung saja ya. Iya, Bu. Apa yang sampean ketahui tentang tafsir madhabi ini? Dan untuk apa sih kita belajar? Jadi begini, Bu ya. Sepengetahuan saya, tafsir madhabi itu adalah berbeda dengan makna harfiahnya dengan madhabi tafsir itu berbeda. Tafsir madhabi itu masih bagian dari pembahasannya madhabi tafsir. Tafsir madhabi itu tafsir yang membahas tentang tafsir yang beraliran bercorak madhabi seperti itu. Dan kita belajar tafsir madhabi itu gunanya untuk agar kita itu bisa lebih mengetahui secara luas tentang corak-corak penafsiran, tentang aliran-aliran penafsiran, seperti itu, Bu. Tafsir madhabi lebih ke corak-corak penafsiran. Ya, kita bisa mengetahui tentang tafsir beraliran madhabi, corak madhabi. Madhabi, madhab apa? Madhab fikih apa madhab? Tafsir madhabi itu madhab, lebih ke madhab alam itu loh, Bu. Madhab apa ya? Madhab Bukan apa? madhab ke madhab alam, bukan madhab fikih, bukan Ya, seperti madhab fi'i, bukan seperti itu. ya, beda ya. Ini lebih khusus Iya. ke madhab teologi atau madhab kalam. Ya. Iya. Tentang tafsir Al-Qumi ya, seberapa besar sih pengaruhnya doktrin Syiahnya Al-Qumi dalam penafsirannya? Menurut menurut Mbak Utami. Seberapa besar sih doktrin Syiah itu mempengaruhi Al-Qumi dalam penafsiran? Tafsir Qumi itu sepengetahuan saya itu tafsir yang
gimana ya? Menurut Az-Zahabi itu tafsir yang menyimpang gitu nggih, Bu. Tafsir yang buruk. Dan bagaimana itu mempengaruhi Al-Qumi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menurut sampean gimana? Tafsir Al-Qumi itu gimana nggih? Al-Qur'an itu Al-Qumi itu tidak meyakini adanya tahrif Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an itu gini, Al-Qumi itu meyakini adanya tahrif Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan tahrif Al-Qur'an itu seperti adanya perubahan. Jadi Al-Qur'an miliknya Ali dulu itu berbeda dengan Al-Qur'an yang sekarang. Seperti itu. Berarti itu paradigma ya, berarti seberapa Iya. besar pengaruh doktrin Syiah itu berarti sampean jawabnya nanti paradigma Al-Qumi itu yang sampean jawab. Coba apa saja paradigma Al-Qumi yang mempengaruhi dalam penafsirannya? Selain yang disebutkan tadi ada meyakini adanya tahrif, kemudian apa lagi? Itu sumbernya Al-Qur'an itu dari Ahlul Baitnya Nabi saja. Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah. Lupa. Ya, oke. Terima kasih ya, Mbak Utami. Ibu. Ngapunten Bu nggih sinyale. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Septi. Nah, suaranya nggak kedengaran ya? Kedengaran, Ibu. Oh, sudah. Iya, suaranya sampai ini belum masuk. Oke, langsung saja ya. Sampean tahu nggak apa perbedaan antara mazhab tafsir dan tafsir madhabi yang kita kaji itu? Dalam, Ibu. Apa yang sampean pahami tentang tafsir madhabi? Kita kan mengkaji studi tafsir madhabi. Ya. Apa? Kita mengkaji apa sih di tafsir madhabi ini? Itu aja jawabannya apa? Kita mengkaji tafsir dari para kitab-kitab tafsir. Mengkaji kitab-kitab tafsir gitu toh? Nggak ada ciri khusus? Mengkaji kitab-kitab tafsir dari para ulama-ulama tertentu